Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi ilmu terkait bagaimana cara membuat bab dan subbab otomatis ya. Kebutuhannya itu untuk makalah, proposal, karya tulis ilmiah, dan bahkan untuk skripsi. Nah, di sini saya sudah membuat hasilnya gitu ya di aplikasi Word, mulai dari bab 1, kemudian subbabnya itu A gitu ya. Jadi misalkan kalian contoh di sini saya klik enter, kemudian ingin menambahkan bab selanjutnya tinggal klik heading 1. Nah, akan muncul otomatis. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau buat subbab, ini di bawah latar belakang, tinggal klik enter, kemudian heading 2, misalkan rumusan masalah, kemudian subbab di dalam bagian B ini kalian tinggal klik saja heading 3, misalkan apa gitu ya. Nah, kalau gitu langsung saja kita ke tutorialnya. Buka halaman baru ya. Nah, oke, diulangi lagi, kalian bisa membuka halaman baru. Nah, di sini di bagian home, kemudian masuk ke ini bagian paragraf ya, masuk ke sini, kemudian klik define new multilevel list. Oke, define new multilevel list, bagian home, terus ini bagian paragraf, kemudian klik ini multilevel list, masuk ke define new multilevel list. Oke, klik. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian enter formatting for number, kalian bisa hapus dulu ini di blok, kemudian delete. Nah, setelah itu kalian ketikkan tulisan bab, kemudian spasi. Oke, ketikkan bab kemudian spasi. Nah, lanjut ke langkah berikutnya adalah di bagian number style for this level, kalian klik, kemudian pilih yang angka Romawi ini. Di number style for this level, diklik, kemudian klik number yang ini, nomor angka Romawi. Klik. Nah, setelah ini di link level to style-nya, ini kalian pilih yang heading 1 ya. Kemudian level to show in gallery-nya level 1 juga. Nah, di bagian font kalian klik. Nah, kalian bisa atur fontnya mau seperti apa. Kalau di sini saya menggunakan Times New Roman. Kemudian font stylenya bold dan size-nya angka 12 gitu. Nah, kalau sudah, oh ya, jangan lupa untuk font color sama underline colornya kalian atur dulu ke warna hitam, diotomatiskan. Ini juga sama, karena biasanya bawaannya itu warna biru gitu, jadi harus dirubah dulu oleh kalian. Nah, kalau sudah, langsung klik OK. Kemudian oke, nah di sini udah otomatis. Jadi heading 1 itu memuat bab. Kita coba enter. Enter lagi. Klik heading 2. Oke, enter. Klik heading lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk subbabnya masih dengan cara yang sama. Di bagian home, kemudian paragraf, kemudian ini multi level list. Kalian klik. Kemudian ke define new multi level list, diklik. Nah, kalau tadi di sini klik level to modify-nya itu yang angka 1, kalian pilih di bawahnya angka 2. Nah, oke. Di sini seperti biasa, kalian delete. Kemudian kalau misalkan tadi si subbabnya itu abjad, huruf besar, langsung saja ke sini.
klik number style for this level, kemudian cari abjad besar. Nah, ini. Kemudian di sininya jangan lupa kalian ketikkan dulu tanda titik. Oke, kemudian spasi. Nah, lalu di bagian link level to style kalian klik. Nah, ini yang heading 2. Oke. Ini levelnya level 1 start at A. Ada semua fontnya disamakan. Ini abu 12, font colornya otomatis warna hitam. Oke, klik oke. Nah, kita coba heading 2. Oke. Kita coba lagi. Oke, ABC. Nah, langkah yang terakhir untuk membuat subbab lagi di bagian subbab ini, jadi masuk ke bagian A ini gitu ya. Sama seperti tadi, define new multi level list. Nah, di sini klik yang level 3. Ini kalian hapus. Kalau di saya itu angka ya. Jadi ini mungkin angka. Link level to style-nya heading 3. Fontnya jangan lupa Times New Roman, bold 12, font colornya otomatis warna hitam. Ini juga sama, oke. Klik oke. Nah, kita coba di bagian A ini, heading 3. Oke, belum muncul ya. Kita lihat lagi. Heading 3. Nah, ini belum ditemukan tanda titik spasi. Oke, sip. Nah, jadi seperti ini. Kemudian gimana caranya sih ketika sudah membuat ini contoh bab otomatis ya. Bab 1 itu kan berarti pendahuluan gitu. Nah, ini belum diatur ya. Nah, pendahuluan. Nah, kalau seperti ini kan si pendahuluan ini berarti dia masuknya ke paragraf baru ya, tidak masuk ke bab 1 ya. Nah, gimana caranya? Jadi nah, si teks ini kalian tidak boleh di enter. Kalau di enter akan otomatis malah membuat bab berikutnya. Kalian tekan shift kemudian enter seperti itu. Ini dikenormalkan saja. So, kita atur dulu sebentar ya. Oke, ini dimodif dulu. Modif. Nah, ini dia. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kalau misalkan kalian tekan enter, maka program akan deteksi bahwa akan membuat bab baru. Jadi caranya adalah tekan shift kemudian enter. Seperti itu. Nah, nanti bawahnya ini tinggal diatur di bagian ruler.
Nah, kalian sesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian kalian ketengahkan center. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian yang ininya pun juga sama. Kalau misalkan kalian ingin digeser, tinggal geser aja di bagian ruler seperti ini. Kemudian angka ini juga pun sama, segini atau segini ya. Kalau misalkan mau buat lagi, tinggal klik. Nah, ini di bagian ruler disesuaikan. Oke. Nah, seperti ini kawan-kawan. Bagian A nya tadi apa ya? Latar belakang. Oh, modify dulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk bab subbab otomatis ini juga mempermudah kita gitu ya untuk membuat daftar isi secara otomatis kawan-kawan gitu. Karena memang syarat untuk membuat daftar isi otomatis itu dengan cara ditandai seperti ditandai dulu gitu ya si teksnya itu. Dan kalau misalkan manual, contoh bab 1 ini harus dirubah dulu kan. Kemudian di sini update. Nah, biasanya seperti itu kan. Nah, tapi karena di sini sudah otomatis gitu ya. Jadi sudah terdeteksi gitu ketika kita ingin membuat daftar isi secara otomatis. Gitu. Nah, mungkin sekian saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya, mohon maaf, dan apabila ada hal yang masih kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah gitu ya, mengenai hal-hal yang memang perlu dijelaskan kembali oleh saya. Dan nanti akan saya jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.